Banyak hal luar biasa yang terjadi padaku. Dimulai dari mana ya? Bagaimana kalau akan kumulai saja dari kejadian sial ini? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau mau? Aku tidak mudah bergerak, kau tahu? Kancing itu bicara, siapa namamu dan kenapa kau datang ke sini? Ucap seorang wanita. Namaku Jian Cheng, panggil aku saja Jian. Nama macam apa itu? Nama kayak pantat banci. Ibuku yang memberi nama itu, ayolah. Karena aku lahir di pagi hari, dan bagaimana bisa itu seperti nama pantat banci? Orang lain akan mengatakan aku mempunyai nama yang bagus, Chen. Gambaran kesempurnaan kegantenganku dan ibuku. Bagaimana dengan itu? Jangan banyak bacot. Kau terlalu banyak bicara, diam. Dia pun menendang ke arah si Jian Cheng pria itu. Aku tidak tertarik dengan ibumu. Kaulah yang bertanya sesuatu tentang itu. Aku hanya menjawabnya, kata si Janceng. Kau orang yang bersemangat. Keluargamu hanya punya satu anak laki-laki di setiap generasi. 9, apa kau mencoba untuk mengakhiri keluargamu? Ngomong-ngomong, kenapa kau selalu menggerutu? Maka jawab apa yang akan kutanyakan. Kalau kau berani berbohong, aku rela meremukan bayimu yang di bawah itu, atau si burung. Aku tidak pernah melihatmu di kota Wanhai. Jadi apa yang kau lakukan? Siapa kau? Aku datang dari utara. Oke. Bagaimana kau bisa mendapatkan kaleng soda ini? Hei, kaleng soda itu milikku. Itu adalah kaleng soda minuman ringan yang kupunya saat ini, kata si Janceng. Bodoh, aku tahu. Ini sebuah minuman ringan. Aku bertanya dari mana kau mendapatkannya. Aku menemukannya. Berhenti mengoceh, katakan sesuatu dan dengan jelas. Ya ampun, tolonglah Nona, pukul saja aku daripada menakuti burungku begitu. Sambil menendang-nendang kursi yang dekat burungnya. Kau pikir aku takut untuk membunuhmu? Dia pun menodongkan pistol ke arah Janceng. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Bagaimana kau memperlakukan penyelamatmu seperti ini? Wah, ini jadi sulit. Baiklah, mungkin akan kulakukan saja seperti ini, kata si wanita. Percaya padaku, aku bukan pria jahat. Aku tidak punya niat jahat terhadapmu. Kau salah satu teman dari sektor Tuan Utara, kan? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Aku hanya datang ke sini dan kami bisa mengambil tambahan seperti botol-botol soda yang kau minum itu. Aku masih punya banyak di tempatku, kata si Jian. Kau sedang kelaparan dan aku menolongmu. Jika aku ingin bertanya sesuatu, aku tidak perlu katakan sesuatu. Aku akan melakukannya saat kau sedang kelaparan. Aku tidak tahu apa yang kau inginkan dari tempat ini. Semua supermarket dan penyimpanan telah dibersihkan. Bahkan lemari es setempat sudah digerebek. Kau bahkan mungkin tidak akan menemukan sepotong roti di sini. Mungkin kita bisa bekerja sama. Aku baru saja tiba di sini. Bagaimana aku mengatakannya ya? Semuanya kacau untukku. Aku butuh petunjuk dan aku akan menghadiahkanmu makanan yang mahal. Bagaimana dengan itu? Hadiah macam apa? Ambillah, ada sesuatu di kantongku. Baiklah, apa itu? Apa? Ini sebuah wortel. Anggap saja itu sebagai hadiah. Ambil itu, wortel segar. Aku belum pernah punya sesuatu seperti ini sebelumnya. Wortel segar ini untukku, benarkah? Bagaimana tentang itu? Apa kau sudah memutuskannya? Aku juga, Nona. Aku masih belum tahu namamu. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Sun Jiao, panggil saja aku Sun. Aku akan mengatakan ini dulu. Jika kerjasama ini melibatkan layanan aneh atau apapun, aku bisa membuat lubang di kepalamu kapan saja. Camkan itu baik-baik, kata. Tidak, Nona Sun, tolong percaya padaku. Aku butuh pemandu yang berpengalaman. Please, aku juga butuh seseorang yang tahu tempat ini. Lagi pula, apa aku berpikir aku seseorang yang kekurangan makanan? Lalu si Nona Sun pun menjawab, "Lalu apa yang kau cari? Seorang budak? Kau terlalu memikirkannya, Nona." "Tidak, kau salah. Aku butuh seseorang yang ahli dalam teknologi." "Apa maksudmu?" "Itu benar, sama seperti senjata yang kau pegang di tanganmu atau komputer yang sangat canggih. Kami tidak memiliki hal-hal seperti itu, tetapi kami tidak dapat memproduksinya sendiri. Jadi kami memutuskan untuk datang ke kota yang ditinggalkan ini untuk mencari beberapa teknologi lama." "Apa benar-benar hal ini sulit dibuat? Banyak orang di kota Liu dapat merakit benda ini dengan mudah." "Kau pasti seorang pembohong," kata si Nona Sun. "Ini hanya sebuah contoh teknologi. Kami unggul dalam beberapa produksi pangan, manajemen sumber daya, tetapi untuk senjata kami kekurangan beberapa." "Hei, kebohonganku benar-benar bisa dipercaya, bukan?" sambil tersenyum sinis. "Ya, terserahlah. Mari kita bicara tentang pembayarannya." "Pembayarannya?" Dia pun ingat. Mata uang apa yang harus kugunakan di dunia ini? "Pembayaran seperti apa yang kau inginkan, Nona?"
Makanan dan kristal pribadi, secara pribadi aku lebih suka makanan. Bayar saja aku dengan makanan, kata si Nona Sun. Oh ya, apa kau punya makanan kalengan seperti rasa kari ayam contohnya? Tidak, apa kau mau kari ayam? Ayolah yang benar saja. Baiklah, jangan sekarang. Apa kau coba menipuku? Apa kau pikir kau punya kari ayam? Kata si Nona Sun. Sepertinya aku tidak punya cara lain. Apa yang kau coba lakukan? Coba tebak. Tidak mungkin ini lagi. Baiklah, akan kau injak dia. Hei, tidak, tunggu. Baiklah. 10 kaleng per bulan bagaimana? Termasuk makanan. Nah, gitu dong, deal. Kau wanita yang kejam. Terserah apa yang kau katakan, kata si Nona Sun. Oke, karena kita sekarang bekerja sama, tolong cepat lepaskan aku. Aku sudah nggak tahan duduk di sini sambil diikat. Baiklah, mulai sekarang aku akan menjagamu biar tetap aman. Tidak apa-apa jika aku yang mati. Siapa yang akan membayarku nanti? Omonganmu tidak masuk akal, kata si Jian. Selama aku tidak mati dengan tanganmu, aku akan senang, kata si Jian. Apa selanjutnya? Apa kita akan meninggalkan tempat ini, kata Nona Sun. Kenapa kita harus meninggalkan tempat ini? Lalu pun Jian pun bertanya-tanya dalam hati. Aku, seseorang yang dari tahun 2017 bertime travel ke tahun 2190. Seharusnya tidak ada di sini, itu benar. Aku berpergian melalui waktu. Itu seperti perjalanan waktu, tapi aku tidak berpergian ke masa lalu. Bukan masa lalu, tapi masa depan di akhir dunia. Ini adalah sebuah planet yang ada di semesta yang mirip dengan seperti bumi. Tidak pernah dalam mimpiku aku berpikir bahwa aku punya kemampuan seperti itu. Dan semua ini dimulai karena suatu malam lah. Lalu Shin pun berpindah ke beberapa saat sebelum Jian dipindahkan ke Isekai. Sepertinya seseorang sedang dalam masa yang sulit. Dia duduk di atas gedung tinggi yang memikirkan akan bunuh diri. Halo, Ma, ini aku. Lalu si mama pun menjawab, hei nak, bagaimana pekerjaanmu? Semua baik-baik saja? Apa yang kau maksud baik-baik saja atau tidak? Kau menelpon untuk uang lagi bukan? Aku kehabisan uang saku. Ini yang terakhir, janji aku akan mengembalikannya sekarang. Aku akan dapat pekerjaan yang bagus, Mama. Terakhir kali banyak kau bilang begitu. Uang dari mana? Sementara kita ini hidup di desa, itu cuma setahun. Siapa yang bisa dapat kerjaan bagus setelah baru lulus? Sebentar lagi butuh waktu. Siapa kau bilang? Lihat sepupu besarmu. Dia ditugaskan di perusahaan teknologi tinggi setelah kelulusan dan bahkan dia dibayar 8 juta yuan per tahun. Apa kau lihat? Ya, ternyata dia dibanding-bandingkan dengan sepupunya. Dan lihat sepupu keduamu, keluarga besarmu. Semuanya benar-benar diandalkan. Ya, keluarga besarmu luar biasa, sialan. Apa yang kau katakan? Tidak apa-apa, bukan apa-apa. Dengarkan aku, ibumu. Tidak mudah hidup di kota besar. Pulanglah kemari. Kalau kau tidak berhasil, ayahmu bisa menggunakan beberapa bantuan di peternakan babi. Kau bisa menjadi peternak babi, Jian. Tidak, lupakan itu. Aku tidak tertarik dalam membiarkan babi, kata si Jian. Dia mulai lagi. Kau harusnya berterima kasih pada kedua orang tuamu yang menawarkanmu pekerjaan, dasar anak bangsat. Ya, Mama, aku dapat beberapa hal yang harus dilakukan. Baik, kalau begitu aku tutup. Apa sinyalnya nggak ada, Mama. Dia pun mereject teleponnya. Siapa yang bisa mengungkapkan kesengsaraanku sekarang? Lebih baik aku minum kalengan ini saja. Namanya adalah Jian. Dia adalah 25 tahun. Hanya kaleng bir yang bisa meredakan kemarahannya. Dia pun sedang duduk di atas sebuah gedung, lalu tiba-tiba saja dia melihat sesuatu yang aneh. Legenda mengatakan bahwa bintang jatuh membuat harapan menjadi kenyataan. Baiklah, aku berharap pekerjaan yang bagus. Aku serius akan melakukannya. Aku akan bekerja keras. Dia melihat bintang jatuh, rupanya dipromosikan, ditunjuk sebagai CEO atau manajer, menikahi seorang yang sempurna, mencapai puncak dari hidupku. Aku ingin semua itu. Tolong kabulkanlah, wahai bintang jatuh. Hahaha, mana mungkin hal seperti ini terjadi. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Bintang jatuh itu malah belok ke arah si Jian. Bintang jatuhnya menikung. Betapa langkahnya itu. Lihat, sial, dia mengarah ke arahku. Ya, sial, apa yang terjadi? Kenapa dia malah datang kemari? Lalu bintang jatuh itu pun mengarah ke arah si Jian dan terjadi sebuah ledakan di atap gedung itu. Dari kecelakaan itulah
yang membuatku memberikan kekuatan luar biasa. Tahu-tahu saja aku sudah punya tato di tanganku. Perjalanan multiverse. Rupanya si Jian itu bukan ke masa depan ya, tapi ke dunia lain atau dunia tempat yang beda dari dunia dia sekarang. Jadi dia bisa melakukan perjalanan ke dunia lain, tapi di dunia lain itu teknologinya udah maju, semuanya udah maju. Hanya saja ada sebuah virus yang berkembang di dunia itu dan menyebabkan apokalips. Oke, lanjut. Kemudian aku menyadari bahwa setelah menyerap sekitar 100 kilowatt daya jarak antara tato sekitar pergelangan seperti pola yang akan pernah muncul, dan syarat untuk melakukan perjalanan multiverse dibutuhkan. Aku juga menemukan bahkan membiarkanku pergi ke dunia lain. Tato juga membuat sebuah ruangan independen atau sebuah penyimpanan untukku. Sesederhana itu berarti sebuah dimensi penyimpanan kurang lebih berukuran 1 meter kubik. Lalu pada percobaan pertama aku mencoba ke dunia lain dengan sendirinya. Sayap kupu-kupu yang tak ada di pikiran di hutan Amazon mungkin saja menyebabkan tornado di Texas 2 minggu yang lalu. Itu dia perubahan kecil apapun yang membuat ini menjadi besar dan tanpa batas aliran masa depan. Artinya masa depan yang kami ketahui sangat tidak menentu. Baiklah. Lalu tiba-tiba saja dia dipindahkan ke suatu ruangan. Jadi ini dunia lain, kata si Jian. Lalu dia mengambil sebuah koran. Tahun 2150 pemanasan global meningkat, eksploitasi berlebihan menyebabkan kekurangan semua jenis sumber daya ekonomi ataupun yang lainnya. Tahun 2164 krisis politik Polandia memicu perang antara Eropa dan Cina. Pasukan merah mulai menyerang beberapa. Hasilnya geopolitik dunia masuk. Ya, ini baca sendiri ya, tolong, ini terlalu banyak, silahkan di pause. Ternyata sekarang tahun 2190. Nah, sekarang sorry konfirmasi, ternyata Jian pergi ke tahun 2190. Ini masih kota Wanghai di Cina, tetapi ini sangat berbeda dari kota Wanghai dari asalku. Siapa yang sangka bahwa akan banyak kejadian seperti ini? Lupakan tentang ini. Ayo kita lihat seperti dunia. Seperti apa dunia sekarang? Lalu dia pun mengintip ke jendela. Oh my god, apa itu? Makhluk mutasi apa? Terlalu berbahaya di sini. Aku lebih baik kembali. Tatonya hilang. Dalam satu perjalanan saja, dia pun kembali ke rumahnya. Jadi begitu. Aku harus mengisi tato dengan setrum atau voltase atau listrik. Tapi tatonya hilang setelah satu perjalanan. Itu berarti aku lebih baik mengisi ulang. Dan dia pun menyetrum dirinya sendiri. Mungkin ada sesuatu yang berharga di dunia itu. Aku perlu kembali lagi sekali lagi. Tunggu, aku dapat menjelajah pergi ke sana dan kembali. Itu artinya lebih baik aku bersiap-siap. Sekotak kaleng makanan, spam, mie instan itu harusnya sudah cukup untuk 3 hari, bukan? Aku tidak terlalu bersemangat menghabiskan malam di sana, tetapi aku lebih baik bersiap-siap dan berjaga-jaga. Lalu dia pun setelah menggunakan semua uangnya untuk perbekalan, dia pun kembali ke dunia itu. Kita sebut aja dunia ini adalah si apokalips, ke dunia apokalips ya, dunia kiamat. Mendarat tanaman sempurna, ini sangat sunyi, kata Jian. Lalu dia pun tiba di suatu tempat dengan pagar tembok dan pintu besi. Ini bagus, ini seperti markas, ini pasti bisa. Pintunya terkunci, ada seseorang di dalam. Lalu dia pun masuk lewat jendela. Sepertinya tidak ada seseorang pun di sini. Ini seharusnya aman, tapi tiba-tiba ada seseorang yang menangkap kaki Jian. Tolong, dewa hantu, siapa kau? Rupanya itu adalah pertemuannya dengan si Nona. Wah, cantik sekali. Aku harus menyentuhnya. Maksudku, aku harus menolongnya. Wanita cantik, apa yang terjadi padamu? Air. Aku butuh air. Aku butuh air. Aku akan mengambilkannya. Tunggu sebentar. Aku akan mengeluarkan beberapa botol untukmu. Cepat minum. Bagaimana perasaanmu? Lebih baik? Aku lapar. Untuk aku membawa beberapa makanan kalian. Tunggu sebentar. Sambil dia mengigau, akan kutendang bijimu. Apa kau gila? Kenapa dia memanggil dirinya? Kelaparan pasti sangat membuatnya gila. Baiklah, ini. Aku sudah membuka makanan kalian. Makanlah, ini untukmu. Dan begitulah ceritanya si Jian bertemu dengan si Nona. Apa yang terjadi di selanjutnya adalah persis apa yang kau lihat sebelumnya di awal scene atau di awal chapter.
Saat dia bangun, dia malah menodongku dengan senjata, mengikatku di kursi dan memberikanku hal-hal yang tidak terduga. Pertama, aku pikir dia akan menawarkanku hatinya. Benar-benar idiot. Aku tidak pernah berpikir bahwa orang yang aku tolong adalah orang yang keji dan tidak tahu terima kasih, sama seperti kasus Padungho, serigala petani dari ular. Untungnya yang satu ini masih punya sedikit hati nurani. Aku sungguh menabrak seorang sampah seperti itu. Pedagang budak kanibal, mungkin ini sudah ada di dunia ini. Bahaya mengintai di mana-mana. Hal yang bagus berhasil membuat kesepakatan dengan wanita ini, kata si Jian. Hei kau, bagaimana caramu mengangkut persediaan? Tentu saja, orang tuaku punya jalan untuk itu. Kau tidak perlu khawatir, kata Jian. Lukisan itu bisa bernilai jutaan, tapi pelukis hebat ini bahkan tidak ada saat aku di duniaku. Lupakan saja tentang gambar-gambar ini, kata Jian. Ngomong-ngomong, alat yang di sini semua teknologi tinggi untuk kita. Hei, alat ini apa ini? Oh, benda itu. Kebanyakan alat elektronik bekerja setelah ledakan nuklir. Namun kau bisa melepas beberapa bagian dan menukarnya di suatu tempat, dan itu mungkin akan berguna nanti. Jika aku menukarnya dengan makanan, pasti banyak orang jenius di dunia yang saling bertarung untuk bekerja demi aku. Bagaimanapun di dunia pasca kiamat ini, skill rumit ini tidak ada gunanya. Teknologi fisik rendah hanya membebaskan untuk menjadi seseorang yang bodoh. Mereka lebih mengutamakan makanan dan kekuatan daripada teknologi ini. Aku akan jujur, tidak banyak memperkuat struktur bangunan ini. Selama suara kita tidak keras, zombie tidak berotak, tidak akan menemui jalan masuk. Tidak ada mutan yang lebih kuat di daerah ini, kata si wanita. Cukup, aku akan berjaga-jaga terhadap zombie. Kala. Ngopi lah, haus. Baiklah. Aku mengerti, waspada terhadap zombie, waspada terhadap mutan, lalu manusia kanibal dan yang lainnya. Aku mengerti maksudmu. Untuk sementara kita gunakan saja gedung ini sebagai markas. Bagaimana? Ya, aku setuju, kata si wanita itu. Apa aku punya peta tempat ini, kata Jian. Apa iPadmu bisa mengirimkan langsung padamu? iPad apa itu maksudnya? Sesuatu yang seperti ini. Jangan bilang kau tidak punya yang satu ini. Aku bisa beli satu itu di mana? IKEA, kata Jian. Cobalah ini. Oh, terima kasih, kelihatannya cocok. Dari mana aku mendapatkan ini? Dari mayat pria tidak beruntung. Rupanya itu adalah gelang yang menunjukkan status window seseorang yang memakainya. Oh, tidak ada dari kemampuanmu yang lebih dari 20. Ayolah, apa kau sungguh-sungguh? Kau benar-benar lemah. Hei, jangan menghinaku. Apa kau mencoba melawanku? Baiklah, siapa yang berdiri di sini? Apa kau tidak akan mencobanya? Baiklah, bagaimana kalau aku menolak? Aku sekarang tidak akan pernah tahu. Baiklah, mungkin lain kali jika aku terus ditodong dengan senjata seperti itu, aku tidak akan kuat lagi. Dia terlalu berbahaya. Aku mungkin lebih baik menikmati aktivitas semacam itu di dunia modern dengan uang dan mendapatkan wanita, bukan dengan dia, kata si Jian. Kenapa wanita tua yang memecatku tiba-tiba muncul di kepalaku? Lihat saja, nanti akan ku beri dia pelajaran. Hai, ada apa bos kecilku? Kenapa kau tiba-tiba terdiam? Bukan apa-apa, aku cuma mengingat masa lalu, kata Jian. Lupakan, tidak ada gunanya menyinggung tiket makananku. Ada di sini, aku tidak perlu khawatir kelaparan lagi, dan aku bisa makan makanan itu seperti itu sekarang, bukan? Meskipun kata pria baik hanyalah candaan di gurun ini. Tapi aku percaya padamu, kata si wanita. Perlengkapan sipil sederhana di sini bisa membuatku menjadi kaya raya di duniaku. Bisa dengan mudah mengalahkan semua rupa-rupa tergeletak di laboratorium sains di dunia modern. Tapi tidak praktis membawa alat teknologi tinggi langsung kembali dan menjualnya. Jadi, yang harus kulakukan adalah aku perlu emas dan berlian dari tempat ini. Apakah aku tidak salah dengar? Untuk apa kau butuh barang-barang rongsok seperti itu? Di tempat semua orang kelaparan, tidak ada satupun dari mereka yang waras membutuhkan emas. Bingo, di dunia pasca kiamat yang bertantakan ini, emas seharusnya tidak berharga, bukan? Tapi dalam hal itu akan menjadi satu-satunya berharga yang dapat diuangkan. Dan begini, ini kecambah apa yang kau inginkan? Dia pun melempar roti.
ingin hasilkan beberapa makanan, bukan? Kau hanya harus menuruti perintahku, kata Dian, dan aku akan mengurus makananmu. Sarapan makanan 3 kali sehari. Sepertinya kau lebih suka makan di luar daripada makanan kaleng untukmu. Mengurus makananku, apa maksudmu? Lalu dia pun memberikan makanan kalengnya kepada si Nona. Lalu si Nona pun membayangkan kejadian-kejadian sebelumnya. Aku sudah melihat para penjahat membunuh satu sama lain demi makanan seperti ini sebelumnya. Aku sudah memberi tahu bahwa banyak kanibal juga sudah memberikan sesuatu seperti ini sebelumnya. Ini adalah pria pertama yang kutemui yang khawatir akan aku kelaparan. Aku benar-benar membutuhkannya. Sarapan itu tidak terlalu buruk. Kau akan punya masalah perut jika kau makan tidak teratur, bukan? Kata Jian. Bagaimanapun, makan sesuatu di pagi hari akan membuatmu lebih bertenaga. Hampir lupa kalau ini adalah pasca dunia kiamat. Ya, baiklah, terima kasih, kata si wanita sambil malu. Bukan apa-apa, aku akan mencoba yang terbaik untukmu. Baiklah, aku akan mencoba mencari berangkas di bank. Tapi memindahkannya akan sulit. Bagaimana ini? EMP yang terbuat dari nuklir perang telah menghancurkan sebagian besar elektronik di kota ini. Semua kota. Di jalanan ada bandit yang menjaganya. Kecuali aku dapat seorang ahli untuk melakukan perbaikan, tidak mungkin aku bisa menemukan mobil yang bekerja di sini. Santai, fokus saja dalam investasi. Aku perlu tahu lingkungan, tingkat bahaya, dan beberapa hal yang bisa membuatku terbunuh nanti. Jadi aku harus tahu hal-hal seperti itu. Itu saja, kembalilah sebelum gelap. Baiklah, Shobi itu lebih pintar ketika matahari terbenam. Kau tahu, berhati-hatilah saat malam di sini. Center senjata, makanan, baju pelindung. Oke, semuanya sudah siap. Oh ya, bisakah aku melihat status EMP-mu? Baiklah. Terlihat pengguna bernama Shenjao. Kekuatan otot 44, kekuatan tulang 61, refleks 40, aktivitas sel otak 13, catatan vaksin perbaikan jaringan tingkat C dan vaksin T-virus. Bahkan statusnya saja 2 kali lebih lipat dariku. Apakah dia manusia biasa, kata Jian. Lalu Jian pun kembali ke dunianya. Baiklah, tidak ada waktu lagi. Aku harus kembali. Kembali. Jian pun tertidur di kamarnya. Tidur di sini terasa lebih nyaman, bukan? Sambil memandangi gelangnya. Ini waktunya isi ulang. Baiklah, aku harus bangun. Sakit sekali untuk memikirkan hal seperti ini. Setiap aku harus pergi untuk mengisi ulang daya dan karcisku pergi ke dunia lain itu. Perusahaan listrik, sialan, kenapa dia malah memadamkan listriknya? Rupanya terjadi pemadaman listrik saat dia akan mengisi ulang tenaganya. Lebih baik aku kabur dari sini. Aku perlu mencari solusi yang lebih baik untuk masalah ini. Susah menjelaskan konsumsi dayanya. Aku akan menarik masalah jika aku terus melakukan ini. Tinggal di tempat lain, menyewa gudang, mendukung output arus tinggi. Sebenarnya apa yang harus kulakukan? Ketika tingkat radiasi melebihi batang 50, kesehatan pengguna akan terpengaruh. Direkomendasikan beberapa yodium disimpan dalam EPI untuk mengontrol tingkat radiasi dalam tubuh pengguna. Bagaimana dengan beberapa tinktur yodium? Apa maksudnya? Tinktur yodium, apa itu? Oke, sempurna. Baiklah, kita lupakan saja itu untuk sementara. Saatnya makan malam. Aku penasaran berapa kiloton emas yang bisa ditukarkan untuk makanan pasca dunia kiamat. Aku terlalu membayangkan banyak hal yang tidak. Lebih baik aku fokus pada tujuanku saat ini saja. Bahkan memegang kaleng makanan di kota itu akan memikat banyak wanita cantik, bukan? Membayangkan saja aku membuatku kesenangan. Makasih Dewa. Aku tidak hidup dalam lubang kotoran lagi. Jiang Chen ini berterima kasih padamu, ya Allah. Tapi jika perang dunia ketiga pasca dunia kiamat, lulusan tidak berguna sepertiku mungkin akan langsung dipojokkan dan mati. Berhenti omong kosong. Fokus saja untuk sekarang. Cek makanan tersimpan. Oke, semuanya ada. Sambil membongkar kulkas, dia pun mengambil semua makanan di kulkas lalu kembali ke dunia kiamat. Bahkan tidak setengah daya terpakai. Beratku tidak berubah, mungkinkah karena kapasitas penyimpanan telah meningkat? Lupakan saja, ayo kita cari yang lainnya. Bagaimana cara aku menjalankan benda ini? Terlihat seperti lemari distribusi daya.
Baiklah, akhirnya saat dia menekan tuasnya, sesuatu terjadi. Wah, ini adalah teknologi yang sangat tinggi, kata Jian. Hidup di sini tidaklah buruk, hanya saja banyak makhluk tidak aneh bermunculan di sini. Kata Jian, itu Xianzhou tidak. Aku butuh lama untuk memberinya sesuatu. Jiao pun datang melalui gerbang. Saat dia akan melewati gerbang, Jian membuka pintunya dan gerbangnya pun terbuka. Pintunya sudah terbuka. Apa aku sudah memperbaiki pintunya, kata Jiao. Ini sungguh melelahkan. Bang penuh dengan zombie membuatku memakai 2 baterai amunisi membersihkan mereka semua. Brankas bank tertutup dengan lapisan baja tebal. Aku tidak bisa membukanya. Ada beberapa emas batangan di ruangan VIP. Tangkap ini. Baiklah, terima kasih. Wah, sangat berat. Dan ini semua kembali ke sini. Ini sangat berat. Baiklah, ini bayaranmu untuk sementara. Dia pun memberi sekaleng cola kepada Jiao. Kau terlihat sangat menyukainya. Ini enak, masih dingin lagi. Ya, lemari es di dalam sudah kuperbaiki, jadi aku mendinginkannya di lemari es. Masa bodoh, aku tidak akan beritahumu dari mana kau mendapatkannya, meskipun aku bertanya, bukan? Aku takut kita masih butuh seorang ahli jika ingin meledakkan brankas besar. Setidaknya kita perlu beberapa peledak yang kuat untuk meledakkan brankas itu. Baiklah, kau berencana mencari di mana si ahli itu, kata Jian. Di mana aku bisa menemukan 2 hal itu? Apakah jauh dari sini? Tidak, tempat itu sedikit menarik mengingat di mana kita, tapi sedikit mahal. Apa itu artinya? Ya, 1 unit energi kristal mungkin akan dibutuhkan. Selain pendukung yang punya kekayaan, pekerja yang sudah menjual kebebasan mereka menjunjung dan harus membayar 1 unit kristal setiap untuk masuk. Barang ini disebut kristal. Potongan kristal ini mempunyai sisa 37 unit energi. Kau bisa memeriksa dan menggunakan IP. Mudah mendapatkan barang ini, cuma mutan hebat yang mampu mengkristalisasikannya di belakang kepala mereka. 1 unit kristal energi, apa bagusnya itu? Saat Jian memegangnya, sepertinya ini juga bisa mengisi ulang tatoku. Jadi mungkin ini bisa memberikanku solusi untuk masalah pengisian dayaku. Sumber energi tipe ini bisa digunakan sebagai mata uang di banyak pangkalan. Kau bahkan bisa mendapatkan wanita di kota Liudong dengan kristal-kristal ini. Bagaimana? 37 unit kristal energi, aku akan menukarnya dengan 4 kaleng makanan. Bagaimana? Deal, kata si Jia. Aku mengerti kau punya banyak makanan, tapi menukarnya seperti itu kau pasti rugi. Meskipun 10 unit energi bernilai sekaleng makanan, itu juga tergantung pada makanannya. Jika kau menukar dengan orang lain, mungkin kau akan mendapat tipuan dari mereka. Makanan kaleng di kota Liuding kebanyakan dari daging ikan mutan, bahkan itu juga punya campuran pasir di dalamnya, bahkan tidak bisa disebut daging. Dan mungkin juga ada beberapa daging manusia di dalamnya. Kari ayam, daging sapi rebus. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat ini. Tidak mempercayaiku? Biarkan aku beritahu pedagang di sini menggunakan sapi mutan untuk daging-daging mereka. Benar-benar mencengkekan. Aku sekali merasa senang mempunyai makanan dengan daging dari sapi asli, meskipun walaupun sapi mutan sebenarnya tidak apa-apa juga, itu sudah membuatku cukup puas. Ya, aku mempercayaimu, kata Jian. Dunia ini tidak mudah seperti yang aku pikirkan. Karena kau majikanku, selain menjamin keamananmu, kupikir aku juga punya tanggung jawab agar kau tidak ditipu orang, bukan? Yang punya maksud tersembunyi. Bagaimana aku mengejanya jika mengejar kekayaanmu? Itu juga masalah untukku. Kau harus membawaku jika ingin berdagang dengan orang lain di masa depan. Apakah dia memanas terhadapku? Apa maksudnya itu? Kata si Jian. Lupakan, lebih baik sedikit masalah. Aku berbohong sekarang. Aku hanya menghindari ini untuk masalah-masalah yang tidak perlu. Jangan melihatku seperti itu. Itu membuatku merinding. Apa maksudmu? Sementara itu, bagaimana jika kau melihat ini? Lemari es? Mungkinkah ini berfungsi? Sudah kubilang itu berfungsi, dan lihat apa yang ada di dalam. Hahaha. Cukup dengan makanan kaleng. Ayo makan sesuatu yang segar malam ini dalam perayaan untuk pengawasan pertamamu sebagai anak buahku. Ayo kita berpesta malam ini. Akhirnya mereka pun memasak beberapa makanan dari tomat dan telur. Malam ini kita akan membuat telur dadar tomat. Apa itu telur dadar tomat? Meskipun kami hidup dalam kemiskinan,
Orang menyebutnya dahulu kala aku memiliki orang tua dan adikku yang manis di sisiku. Dibandingkan dengan musim dingin nuklir terjadi selama beberapa tahun di luar shelter lingkungan pastinya adalah surga. Aku baru tahu bahwa banyak kelompok tentara bayaran khusus mengincar shelter yang baru dibuka, pertahanannya lemah sebagai target. Jadi mereka menargetkan kami dan orang tuaku. Dari sejak kejadian itu, aku bertahap tumbuh menjadi dewasa, seorang yang harus memenuhi syarat di kurun ini. Oh, baiklah, pelan-pelan. Hei, pelan-pelan. Kau memotongnya seperti kau memotong seseorang. Kapan terakhir kali kau memasak? Setiap 1 bulan adalah hasil dari kerja keras. Kau harus lemah lembut terhadap mereka. Ingat, curahkan jiwa dan hatimu dalam prosesnya. Kemudian mereka akan menghadiahimu menjadi makanan yang sangat lezat. Lalu makanannya pun sudah jadi dengan nasi sebagai pendamping. Aku tidak yakin ada satu orang yang pernah merasakan ini, tapi telur goreng tomat ini benar-benar nikmat. Aku tahu kau punya banyak pertanyaan dalam pikiranmu, seperti kenapa aku punya banyak makanan. Tapi kau tidak harus memikirkannya. Ini seperti kau datang langsung dari negeri dongeng. Ya, bisa disebut seperti itu. Mungkin aku berasal dari negeri dongeng, kata Jian. Buku yang ada sebelum perang di dalam shelter memanggil mereka dongeng. Semua orang hidup bahagia, mempunyai keluarga, teman, bahkan kekasih. Bagaimana? Itu benar-benar dongeng, bukan? Dunia ini sungguh menarik. Baiklah, segera kembali di tempat asalku. Ketika mereka rela, mereka akan minum sedikit. Dia pun mengeluarkan beberapa kaleng bir untuk diminum bersama-sama. Barang ini tidak terasa nikmat seperti kaleng cola sebelumnya. Lebih baik aku minum cola saja, kata si wanita itu. Hahaha, tapi ini cocok untuk semuanya. Semua ini adalah barang bagus. Sepertinya dua tegakan sudah membuatmu mencapai sasaran. Balik kita bersulang. Akhirnya mereka pun minum sampai malam. Kita minum sampai tidur. Kita mabok. Omong kosong. Dunia kiamat macam apa? Monster yang namanya kelulusan itu lebih menakutkan daripada monster-monster yang ada di dunia ini. Sederhananya, iblis bagi mahasiswa itu tidak hanya hidup menelan ruang mahasiswa, biaya per bulannya yang diberikan orang tua itu benar-benar menyiksa mahasiswa. Itulah monster yang sesungguhnya. Apa kau tahu? Pundak kami harus memikul mimpi, kerja keras, dan apalagi mimpi-mimpi orang tua dibebankan sama kami. Itulah monster yang selanjutnya. Sambil ngatur ke sana kemari, Jian curhat kepada si wanita itu. Bagaimana menjelaskannya? Penguatan yang kau punya di sini tidak penting, biarkan aku bicara sampai selesai. Mencari nafkah? Apa maksudnya itu? Itu bukan apa-apa. Dengan statis fisikku, siapa yang akan menyiksa siapa? Lihat, aku bisa bergerak cepat, kuat, dan lincah. Mengapa tidak bisa membuka IEP-ku? Kau sinting, itu sepatu sialan. Rupanya mereka pun sudah sangat mabuk, benar-benar mabuk. Akan kutunjukkan padamu apa yang ku bisa. Hahaha. Lalu Shin pun berpindah saat itu. Mereka malah bermesraan. Akhirnya, aku ingin ada di atas. Kenapa kau begitu punya banyak kekuatan, kata Jian. Tiba-tiba saja, sesuatu terjadi. Ini adalah gambaran yang mereka lakukan ya, dulur-dulurku. Si wanita menggenggam burung kecil. Hai, lihat betapa lucunya ini. Burung kecil, siapa yang kau panggil burung kecil? Burung kecil itu berubah menjadi burung berotot. Dan begitulah akhirnya malam itu pun mereka habiskan dengan semua hal yang senonoh-senonoh. Aku melakukan 10 pertarungan dalam 4 jam, telah menghabiskan 20 tahun energiku. Aku minta maaf, aku akan bertanggung jawab. Kau mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya yang kau lakukan. Itu tertulis dalam buku lama bernostalgia tentang masa lalu. Aku tidak mudah diberi makan. Aku mampu memberimu makan. Aku punya banyak musuh. Aku tidak takut. Aku masih punya hal yang harus dilakukan. Aku akan bantumu. Baiklah, percaya padaku. Akhirnya mereka pun berciuman. Shinjiao, tunggu. Kegiatan tadi malam membuatku pusing, kakiku bergoyang-goyang. Aku perlu istirahat, kata Jian. Berhenti omong kosong, apakah kau bahkan seorang pria? Cepat susul aku, jangan sampai tertinggal jauh. Wanita tidak akan pernah mengerti kelelahan seorang pria. Bahaya mengintai di mana-mana, tetaplah dekat. Apakah akan hujan? Sepertinya akan hujan.
Ini bukan awan tapi debu dari radiasi. Itu artinya kita akan berjalan ke radiasi tanpa pelindung sama sekali. Jangan khawatir, selama masih ada iodium dalam EMP-mu, IP-mu, tingkat radiasi tidak akan melebihi ambang batas. Jadi tidak perlu khawatir, tubuhmu akan beradaptasi dengan itu. Tentu saja jika kau melewati area radiasi tinggi seperti reaktor nuklir atau bekas institusi pemerintahan, mungkin lebih baik kau memakai baju pelindung. Aku tidak akan di luar di sini jika bukan karena ide burukmu, dasar bodoh. Aku tidak akan di sini, kau ingat? Karena kau sudah berjanji untuk membantuku, kau harus belajar satu dan yang lainnya. Ikut bersamaku besok, setidaknya belajar bersamaku bagaimana cara menembak atau melindungi dirimu sendiri. Rupanya, setelah mereka bercinta, mereka pun berencana untuk berlatih keesokan harinya. Nah, sebenarnya aku pikir menjadi cadangan lebih cocok buatku. Diam, kita pergi besok ke camp. Bertahan hidup di jalanan sangat penting. Kau hanya mencari masalah yang mudah untuk menyelesaikannya, bukan? Tapi tunggu, ada sesuatu. Apakah ada zombie? Kita akan melewati area penuh dengan sesuatu. Siapkan senjatamu. Apa kau tahu tempat terbaik untuk mengasah skill menembakmu adalah medan perang? Jadi, pegang senjatamu dan bersiap-siaplah, kata si wanita. Serius, senapan Elasar ini jarak dekat hingga menengah. Pilihan terbaik kita adalah menangani zombie kebisingan rendah, akurasi tinggi. Senjata ini benar-benar sangat cocok. Tapi membiasakan dirimu menembak lebih baik memulai dengan senjata kinetis, senapan serbu PK200 kaliber 7,62. Meskipun ini tidak estetik dan akurasinya tidak terlalu bagus, tapi itu sangat cocok untuk pemula. Kau bahkan bisa menggunakan sebagai korek api tanpa masalah. Pengamanan terletak di sisi kanan atas pegangan. Pastikan pengamannya nyala setelah kau menembakkan. Baiklah, ayo terus bergerak. Ini akan baik-baik saja, jangan khawatir. Tidak semua makhluk agresif seperti sebagai contoh, meski mereka berukuran besar, mereka tidak terlalu cepat. Sementara kecoa terlihat menakutkan disebabkan oleh pola makan mereka. Mereka tidak akan menyerang makhluk hidup. Zombie menghentikan semua aktivitas mereka selama siang hari. Sepertinya sel mutan yang melekat di belakang mereka. Mereka melakukan lingkungan yang stabil. Apa kita perlu waspada? Ya, kita harus waspada para karnivora. Mereka biasanya memakan zombie dan mutan lain, tapi tentu saja mereka pemakan yang tidak pilih-pilih. Manusia juga dimakan oleh mereka. Terakhir, jika seorang membidik kepalamu, jangan ragu-ragu, langsung tembak saja kepalanya. Lalu terdengar dar dar dar, seseorang menembak sesuatu. Rupanya ada gerombolan orang menembak para mutan. Kau lihat itu? Meriam anti-tank tipe 99, kurang lebih hanya itu yang bisa membinasakan yang besar. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengumpulkan kristal. Apa kau ingat? Selain itu, di sisi gunung, daging gendut bisa digunakan sebagai pupuk atau organik. Mereka jadi pupuk larutan nutrisi, jadi mereka makan buah-buahan dari pupuk dari makhluk itu, kata si Jian. Ayo berhenti membuang waktu. Selamat datang di Jalan 6. Seperti biasa, mohon tunjukkan kode genmu. Baiklah. Mereka pun menunjukkan kode gen mereka atau gelang mereka, kode gen. Sebuah kode terusan dari urutan gen yang dihitung berdasarkan spesifik algoritma dan digunakan sebagai ID. Pengguna IP menggunakan IP banyak dari setiap kode gen mereka. Punya keunikan ini biasanya digunakan seperti nomor kartu identitas. Banyak yang bertahan hidup punya hukum ketertiban tempat akan melakukan pemeriksaan kode gen sebelum memberikan akses. Tujuannya adalah untuk menangkap para penjahat yang melanggar hukum di camp. Baiklah, silakan masuk, buka gerbang. Tidak ada masalah, kalian boleh masuk. Peradaban adalah akumulasi dari kekayaan rohani dan rohani. Penemuan dan penciptaan umat manusia sejak awal itu berada di jalan pengajaran rohani manusia, diterima dan diakui oleh banyak masyarakat, dan berani membantu manusia lebih baik beradaptasi dengan memahami tujuan mereka. Hanya saja, itu telah berkembang agak tidak normal. Tingkat teknologi di zaman 6, jika harus ditingkatkan dalam satu kata, itu benar-benar tidak proporsional. Dan juga kau bisa melihat pedagang menghitung barang di komputer hologram. Dunia ini benar-benar tidak masuk akal. Ini adalah masa depan. Jika standar kehidupan di Jalan 6 harus diperingkas dalam satu kata, ini benar-benar tidak manusiawi. Pria dan wanita terlihat seperti kantong tulang yang ada di mana-mana. Lalu seseorang pun berkata, netralitas absolut itu dasar dari operasi Jalan 6. Kurun
Hukum sangat sederhana di sini. Yang kuat bertahan dan yang lemah akan mati. Aku sarankan, jaga tetap mulutmu untuk diam, hindari masalah. Tidak ada yang perlu ditakutkan selama kau tidak melakukan hal-hal yang buruk. Kau tidak akan terkena masalah. Kenapa pria itu ditembak? Jian pun melihat seseorang ditembak. Ayolah, ini adalah jalan 6. Hal-hal seperti ini sudah biasa. Ayo menjauh dari sana. Itu inspektur yang bertanggung jawab untuk membersihkan mayat di daerah ini. Cukup, ayo pergi dari sini. Kau akan terbiasa dengan ini. Orang itu masih hidup, tapi dia malah menembaknya hidup-hidup. Kasihan sekali. Bagian dalam jalan 6 lebih bersih, tapi biasanya 1 unit kristal untuk masuk. Karena kita di sini hanya untuk menukar beberapa barang berguna. Pasar luar juga sudah cukup. Meskipun pasar luar tercangkup dalam kecemaran, itu lebih baik daripada daerah kumuh. Malam hari inspektur akan menyeret tubuh mereka ke peternakan dan mereka akan dicampur sebagai pupuk dan tanaman. Beberapa sedikit terkenal pencuri akan dilapisi formalin dan dipaku dari kayu. Benar-benar gila. Sementara para wanita akan diberi barcode untuk dijual kepada yang lainnya. Lihat dada mereka, tubuhnya, wajahnya benar-benar lesu, bukan? Lalu terlihat seorang pedagang budak pun berkata, hehe, aku menjamin barang ini berkualitas tinggi. Lihatlah detailnya sangat baik. Sangat tidak ada masalah juga loh. Lalu maksimal 40 kristal, ambil dan tinggalkan. Baiklah, deal. Hanya karena kau seorang leguer, aku akan berikanmu diskon untuk ini. Semoga harimu menyenangkan, tuan. Mereka pun diangkut ke dalam truk. Hotel baru Ray, ada apa? Yang satu itu menjamin semuanya termasuk pelayanan untuk tamu. Artinya di tempat itu budak wanita adalah pengeluaran yang dipakai untuk memuaskan jenis permintaan menjijikan. Itu bukan apa-apa, hanya sebuah rumah pelacuran, kata. Aku mendengar sekali pria ini membual di kota Luiding tentang berapa lembutnya wanita dari Hotel Ray. Lembut hanyalah tampilannya saja. Mengenai pedagang budak, dia mungkin dari pasukan yang merampas shelter di 101. Apa maksudnya 101? Jadi sebenarnya apa itu shelter? Jadi ada banyak shelter di sini dan nama-nama itu, angka-angka itu, bagaimana menjelaskannya, kata Jian. Itu sesuatu yang agak aneh. Setiap shelter punya desain filsafat mereka sendiri, tapi dengan tujuan yang sama, yaitu mencapai tingkat kelangsungan hidup maksimal. Aku lahir di shelter 71, memikirkan sungguh beruntung desain filsafat di sana. Beberapa shelter tidak sama beruntungnya sepertiku. Beberapa shelter memiliki pemimpin yang sangat buruk. Perancang bodoh sebelum perang itu, shelter berubah menjadi neraka. Kurang dari 10 tahun penguncian. Mode kebajikan mereka hanyalah keomong kosongan. Tampaknya dia menggunakan prosedur keamanan untuk menyingkirkan semua pria ya. Jadi mereka menggunakan wanita untuk pemuas nafsu mereka, sementara para pria disingkirkan. Begitu maksudmu, kata Jian. Untuk shelter 101, aku berpendapat shelter itu kurang manusiawi, tanpa manusia, dan itu masih sebuah shelter. Apa maksudnya itu? Ya, tentu saja itu menyimpan banyak DNA golongan atas dari seluruh penjuru dunia. Pada akhirnya periode penguncian tangki akan membicarakan embrio aktif. Begitulah semua ini dimulai. Tubuh sempurna lahir, kemudian masukkan ingatan bernilai puluhan tahun dalam waktu singkat menggunakan sistem virtual. Dewa tahu apa gunanya produk yang keluar dari rumah pembiakan itu. Perancang meramal bahwa barang itu akan sangat populer di gurun ini. Apa ini masih bisa disebut kemanusiaan, kata Jian dalam hatinya. Aku robot perdagangan, robot bertenaga kristal tipe 2, bekerja di jalan 6 gurun. Apa yang bisa ku bantu? Pekerjaanku adalah menilai barang dan memenuhi kebutuhan camp. Tapi melihat sesuatu yang kau bawa, pemasok logam kerangka lapuk, apa ini? Sungguh jenis yang kuno. Halo, selamat datang. Lalu Jian pun menghampiri si robot perdagangan itu. Hingga hari ini, tamu terhormat, aku ingin menjual ini, kata Jian. Tunggu sebentar, aku ingin tahu apakah Profesor Intiku mogok. Tuan, apa ini kau punya produk yang lebih sama? Ya, aku punya banyak, tuan yang terhormat. Mohon menyelesaikan ruangan pembayaran di ruang VIP. Tolong ikuti saya, kata si robot. Lalu mereka pun dibawa ke suatu ruangan dan disambut oleh seseorang yang sangat cantik. Silakan masuk, tuan, saya siap melayani Anda. Ruangan minum teh, kata Jian. Baiklah, jika ada yang perlu dilakukan, silakan panggil saya, kata si wanita. Lalu dengan secepat kilat mereka pun telah menyelesaikan transaksi mereka. Semoga beruntung harimu, tuan. Semoga menyenangkan. Saya menantikan kedatangan Anda selanjutnya, kata si wanita. 50 kristal untuk setiap kaleng makanan. Aku sudah tertipu.
Aku tahu, santai saja, itu bukan makanan, itu barang mewah, barang mewah. Kau tahu, jika membawanya orang ke orang kaya, mungkin kita bisa dapat double dari sini, mungkin kita bisa dapat pesawat untuk satu kaleng. Siapa peduli berharganya makanan kaleng? Baik-baik, aku mengerti, kau sudah mengatakan 50 kali satu kristal sudah cukup mengisi ulang tatoku sampai 30%. Kayak kau, apakah kau tahu tempat seperti apa ruangan VIP itu? Apa maksudmu? Tuh, bukankah itu hanya tempat untuk menukar barang berharga, kata Jian. Tidak, kau tahu. Jadi untuk apa? Mendekatlah, aku akan beritahumu. Itu adalah tempat di mana kau bisa mendapatkan pelayanan khusus seperti pijat plus. Benarkah jika aku tidak mengikutimu di sini? Mungkin dia sudah memberimu layanan penuh. Hehehe. Dengan muka mesumnya, bukankah kau berpikir aku sudah rusak? Kenapa aku harus berpikir seperti itu? Aku lebih suka kau. Kau dan aku adalah satu hati. Jangan pura-pura lihat seperti itu, seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak seorang pun berani membuat masalah di sini. Aku punya caraku di sini. Sepertinya ada yang mengikutiku. Diam dan ikuti saja aku. Kita akan disadari jika berpura-pura sebagai kekasih. Jangan lihat ke belakang. Ayo pergi, tinggalkan mereka di persimpangan berikutnya. Akhirnya mereka pun pergi ke suatu ruangan. Vaksin tipe T mencegah infeksi zombie dan gen tingkat C memperkuat tembakan, otot refleks dan tulang 10-20 poin, kata seseorang. Baiklah. Lalu ternyata Jian memasukkan beberapa kristal ke dalam tubuhnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Dan semuanya selesai, silahkan bayar dulu. Hanya itu, aku tidak merasakan perubahan. Sekarang tunggu saja apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Mengisi ulang amunisi kita di toko senjata. Kita akan tinggal di sini malam ini, tapi di sini banyak teror, meski juga penuh peluang. Peluang apa maksudnya? Kau yakin kau sungguh baik-baik saja? Rupanya saat di malam hari ada seseorang yang menyelinap ke dalam kamar mereka, dan mereka itu pun berhasil menangkap si penyelinap. Orang yang tinggal di sini antara orang kaya atau orang yang sangat kaya, atau miskin dan sangat miskin. Kau masuk ke kamar kami tanpa ragu. Siapa yang menyuruhmu? Jika begitu, kenapa tidak ada yang menyingkirkannya lebih cepat makan malam? Aku sungguh, kau pasti salah orang. Aku sungguh tidak tahu apa maksudmu. Dia pun dihajar. Diam! Aku tidak bertanya sesuatu. Kau mengikuti kami dari tadi pagi siang, benar kan? Siapa yang mengirimmu ke sini? Siapa tahu kalau Xin Jiao sudah bisa menakutkan seperti ini. Aku untuk mengetahui apa yang menyebabkan skenario ini. Kita kembali ke setengah jam yang lalu. Lalu mereka pun kembali ke setengah jam yang lalu. Siung. Hei, siapa kau? Bagaimana kau bisa muncul di kamar kami? Bagaimana bisa pengungsi muncul di distrik makmur Jalan 6? Siapa kau? Aku bahkan belum bertanya apa yang kau lakukan. Rupanya kau adalah pencuri. Hei, bukan itu yang ingin aku dengar. Aku akan menembak salah satu bijimu jika kau tidak menjawab pertanyaanku. 9 8 7 6 5 4 3. Aku sungguh tidak tahu apa-apa. Nona, biarkan aku pergi. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Lalu Jian pun menyela. Aku tidak suka menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Terima kasih saudara, aku sungguh-sungguh berterima kasih. Tapi jika kau benar-benar bersandiwara, maka aku tidak keberatan memberinya beberapa ide. Asistenku akan seperti anjing yang sangat galak dan gila. Kau tahu, jika kau bekerja sama, aku akan membiarkanmu memiliki kristalku ini. Akan kuberi satu dari beberapa kristalku. Bagaimana? Tentu saja kau bisa memilih berbohong padaku. Tapi jika itu, aku tidak akan melakukannya, karena jelas bosmu tidak akan pernah dermawan sepertiku. Jika aku melanjutkannya, kau akan terus menjadi budak. Baiklah, korps tentara bayaran akses, mereka yang menyuruhku. Dari mana aku harus mulai? Semua ini mulai ketika kalian masuk ke penggadaian. Para anak buah bos melihat kalian. Kumpulan kristal berjalan. Apa? Ayo, kita punya pekerjaan untuk dilakukan. Ayo kita pergi ke pintu belakang perdagangan pusat. Itu dia. Mereka sudah keluar. Tunggu sedikit lebih lama. Mungkin hanya seorang bocah yang datang ke sini untuk pengalaman hidup. Pria informasimu bilang apa? Pergi dan dapatkan dia. Biarkan dia berkomunikasi dengan siapapun. Aku akan tetap mengawasi di sini, kata seseorang. Kita sebut dia di si Joko. Klinik vaksinasi. Apa maksudnya? Jadi dia belum divaksinasi. Ayo bergerak. Membeli amunisi. Sepertinya mereka sangat berhati-hati. Bos, aku sudah membawa seseorang untuk mengintainya. Ya, baik bos.
Aku akan melakukannya dengan baik. Kau sudah memastikan mereka domba yang bisa kita terkam, bukan? Kurang lebih begitu. Pertama, mereka mendapatkan injeksi. Lalu mereka membeli beberapa senjata untuk amunisi mereka. Kalian hanya harus pergi mencari sesuatu. Mereka pasti menyimpan kristalnya di suatu tempat. Yang kau lakukan hanya harus memancing mereka keluar, dan saat mereka keluar, kau bisa mengambil kristal-kristal mereka, bos. Baiklah. Hei bos, aku mungkin sudah memberitahu semua yang ku tahu. Jadi mungkin kau harus memberiku beberapa kristal. Mungkin 100 unit energi mungkin, kata si pria itu. Selama orang ini masih butuh aku, dia tidak akan. Tiba-tiba saja Jian menembak orang itu. Dengan muka yang panik, Jian berkata, Lalu Shun pun berkata, hei, kau tahu noda darah itu susah untuk dihilangkan. Kau bisa menyerahkan hal-hal seperti ini padaku, kau tahu. Aku harus membiasakannya. Namun Shun pun yang memberi hadiah pada Jian. Kau sudah bekerja keras, aku akan berimu hadiah. Wanita sangatlah sensitif di bagian sini. Jian, tolong jangan tinggalkan aku, oke? Tidak akan. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku sudah putuskan malam itu. Aku akui pada awalnya rencanaku hanyalah mendapatkan setumpuk emas dari tempat ini dan kembali ke dunia modern begitu saja. Dan aku bisa menjadi jutawan di sana. Tapi sepertinya itu tidak mungkin. Aku bisa sepenuhnya melepaskan diriku dari dunia ini. Akan kutemukan cara untuk membawa kembali ke dunia modern. Tempat neraka ini bukan untuk manusia, dan aku percaya padamu. Jika bukan karena bau yang darah ini, kau benar-benar sungguh menggoda. Baiklah, kalau begitu aku akan mandi dulu, kata si Shun. Tapi aku tidak mau melepaskan. Bagaimana ini? Kalau begitu, bawa saja aku ke kamar mandi dan jadilah lebih kuat di sana. Mereka pun mandi bersama, dan sesuatu seperti kereta masuk ke dalam terowongan yang sangat gelap. Kereta yang sangat panjang masuk ke dalam terowongan. Ya begitulah kurang lebih imajinasinya ya, oke? Tolong bawa barang berhargamu dan singkirkan pantatmu dari kereta. Sepertinya injeksi gen ini bukan tipuan, ya ampun. Tiba-tiba saja aku memiliki beberapa apps dan perut sispek. Astaga, lihatlah, tubuh ini sangat sempurna. Berhentilah melamun, lakukan sesuatu. Baiklah, pasti malam ini kita seharusnya mengurus pria yang tak beruntung di sebelah sana, bukan? Sebelah dengan mayat itu terlalu gila. Aku perlu mengendalikan diri. Ya, kau harus mengendalikannya. Lalu seseorang pun dipanggil untuk membersihkan para mayat itu. Nyonya, sekali lagi kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami memohon maaf atas nama hotel kami. Baiklah, pergi sekarang. Aku sungguh minta maaf, kata si pelayan hotel. Aku tidak tertarik dengan steak yang mereka buat dan sapi mutan. Baiklah, kalau begitu aku saja yang akan memasak, kata Jian. Bagaimana karung beras keluar dari udara?